Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab ketiga tentang usaha dan pesawat sederhana. Sudah siap belajar? Oke, hari ini kita akan membahas tentang usaha. Sebelum kita membahas, lebih baik dipersiapkan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep usaha dan contohnya, dan memahami operasi hitung besaran usaha dan jarak benda. Sudah paham ya? Saya harap kita bisa mulai. Oke, usaha. Apa sih usaha itu? Ya, usaha itu bekerjanya suatu gaya pada benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti di gambar animasi di video ini, ada seseorang mendorong troli. Nah, dia berpindah dari pohon menuju ke rumah. Itu adalah usaha. Dia berusaha untuk memindahkan troli tersebut. Intinya dari usaha ini harus ada perpindahan tempat. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah mulai paham ya? Oke, rumusnya usaha, ini yang paling penting. Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Benar sekali. W adalah usaha dengan satuan joule, F itu gaya, Newton, dan S-nya perpindahan dalam meter. Setelah ini, saya akan menjelaskan dalam operasi hitungannya. Jangan kemana-mana ya. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang usaha, ya, tentang hitungannya. Saya harap dipahami pelan-pelan agar tidak perlu diulang-ulang. Yang pertama, rumus untuk usaha itu adalah W sama dengan F dikali S, ya. Jika dibuat segitiga, maka yang di atas adalah W dan yang di bawah F dengan S. W di sini adalah usaha, sedangkan F di sini adalah gaya dan S di sini adalah perpindahan atau jarak, ya. Nah, kita akan langsung memasuki contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini adalah seorang anak menarik sebuah mobil mainan. Jadi langsung saja contoh soalnya, seorang anak menarik mobil mainan dengan gaya 50 Newton, sehingga mobil mainan bergerak sejauh 5 meter. Berapakah usahanya? Nah, ini mudah ya. Jadi langsung di sini tulis diketahui. Usaha itu adalah W, maka W-nya dicari. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada angka 50 Newton. 50 Newton itu adalah gaya. Gaya itu F. F-nya 50 Newton. Kemudian ada jarak perpindahan itu S, 5 meter. Satuannya sudah benar ya. Nah, Newton dan meter. Kalau misalnya di sini masih dalam sentimeter, diubah dulu ke meter. Langsung W sama dengan F dikali S. Maka F-nya 50 dikali dengan 5. 250 Newton per meter. Atau 250 Joule. Karena satuannya usaha adalah Joule. Jika yang ditanya adalah apa? Misalnya yang ditanya adalah F. Maka mencari F sama dengan W per S. Jika yang ditanya S, maka mencarinya F per, salah ya.
Ya, ini salah. Jadi ini W per S. Maaf. W per F. Ya, sorry. W per F. Oke, ini saja penjelasan saya tentang usaha. Selanjutnya kita akan latihan soal. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Jadi di sini ada soal sebenarnya rumusnya sama tapi kadang agak berbelit. Ini yang sering kalian tanyakan, kayak apa carinya Ustazah? Kayak apa? Nah, di sini kita tulis diketahuinya dulu ya. Menuliskan diketahui. Di sini ada angka berapa saja? Ada 2 gaya bekerja pada sebuah balok. Gaya tersebut mengakibatkan balok bergeser sejauh 5 meter. Oke, 5 meter ini adalah jarak. Jarak perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu hurufnya S. Kemudian, besar usahanya adalah, nah yang ditanya adalah usaha. Yang ditanya W, usahanya berapa? Kemudian di sini ada gambar. Nah, di sini ada F, tapi F-nya ada 2. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya, ada yang namanya resultan gaya. Jadi, kalau ada banyak F atau ada beberapa gaya, itu kita cari dulu resultannya. Maka di sini resultannya adalah arah panahnya, diperhatikan. Arah panahnya ada 30 Newton ke kanan dan ada 10 Newton ke kiri. Maka yang ke kanan ini positif, yang ke kiri ini negatif. Jadi berapa F-nya? Maka F-nya adalah 20 Newton. 30 dikurang 10. F-nya 20 Newton. Sudah paham sampai sini? Jadi kalau ada banyak gaya, maka harus dicari resultannya dulu. Oke, W sama dengan F kali S, WFS ya. F dikali S. Untuk satuan semua sudah sama. F-nya adalah 20. F-nya 20. Kemudian S-nya 5. Maka hasilnya adalah 100 Joule. Oke, sudah mulai paham juga ya di soal yang kedua ini. Kita masuk ke soal selanjutnya ya. Soal di sini ada beban yang akan ditarik sehingga berpindah sejauh 300 cm. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui ada angka 300 cm. Ini adalah jarak ya, karena dia berpindah. Berarti jarak itu hurufnya adalah S. Kemudian di sini ada angka F 25 Newton dan hanya satu saja panahnya, berarti kita tulis F sama dengan 25 Newton. Ada M 3 kilo, kita tulis M 3 kilogram, dan di sini 300 cm sudah kita tulis ya. Nah, jarak. Oke, satuannya dulu kita perhatikan. Di sini satuannya sudah benar Newton, tetapi di sini centimeter. Jadi harus diubah ke dalam meter. Benar. Bagaimana mengubahnya? M ke DM ke CM itu naik ya. Turun. Turun 2, berarti 100. Maka di sini 300 dibagi 100. Maka menjadi berapa meter? 3 meter. Maka ini yang akan kita masukkan dalam hitungan. F-nya sudah benar Newton. Nah, yang ditanya adalah berapa usaha. Maka W yang ditanya. Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Kita masukkan berapa F-nya? Ya, 25 Newton, dan berapa S-nya? 3 meter. Masanya dikemanain Ustazah? Ya, jadi kalau dia tidak digunakan, ya dianggap tidak ada saja. Karena di dalam rumus hanya menggunakan F dengan S, tidak ada massa. Jadi, massa ini dianggap tidak ada. Dibiarkan saja, nggak usah dimasukkan dalam hitungan. Itu kalau kalian paham dengan rumus. Tetapi kalau kalian tidak paham, biasanya semua langsung dikalikan. Oke, 25 dikali 3 hasilnya adalah 75 Joule. Benar sekali.
Ini ya, selanjutnya kita mengerjakan soal yang di bawah ini. Sama, tulis diketahuinya dulu. Tulis diketahui di situ ada motor dengan massa 100 kg. Untuk diketahui wajib ditulis semua ya. Berubah kelajuannya di sini ada 2 ya, ada 20 dan ada 30. Berarti ini kecepatan. Ada V1 20 meter per sekon dan ada V2 30 meter per sekon. Nah, kalau ada kecepatan satu dan kecepatan kedua, maka kita cari selisihnya. Berapakah selisihnya? V2 dikurang V1 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, dalam waktu T T-nya dalam waktu 5 sekon. Kemudian menempuh jarak. Kalau jarak ini hurufnya adalah S, maka S-nya 200 meter. Yang ditanya adalah berapakah W. Nah, W sama dengan F dikali S. Tapi tidak ada F-nya Ustazah. Nah, kita harus ingat-ingat rumus apa ya yang bisa dipakai di sini. Nah, rumus yang bisa dipakai panjang ya. Jadi F ini kita harus mencari F dulu. F itu M dikali A. Ini rumus hukum Newton kedua. Ya, benar. Maka M dikali A, M-nya ada nggak? Ada 100 kilo. A-nya ada nggak? Nah, A-nya tidak ada, berarti A dulu yang kita cari. A sama dengan V dibagi T. Ini yang awal sekali kita pelajari ya. V-nya tadi 10, T-nya 5. Maka A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Kita pakai V yang ini ya, karena V-nya ada 2, jadi dicari selisihnya. A-nya sudah ada, kita masukkan ke sini. 100 dikali 2. Maka F-nya mendapat 200. 200 apa? 200 Newton. F-nya sudah ada, kita kembali ke sini. Ya. F-nya 200 dikali dengan S. S-nya berapa? S-nya 200 juga. Maka hasilnya adalah 40.000 Joule. Ya. Sudah paham sampai sini? Rumus yang digunakan tidak hanya satu ya. Jadi rumus ini panjang. Maksudnya panjang, kalian harus tahu rumus-rumus sebelumnya. Jika tidak ada F, maka harus berusaha mencari F-nya dulu. Pakai rumus apa ya? Ingat-ingat rumus sebelumnya. F sama dengan M kali A. A-nya nggak ada lagi, maka A-nya dicari dulu. A-nya V per T. A itu percepatan, sedangkan V itu kecepatan. Tolong ini contoh soalnya dipahami, biar ketika ulangan kalian paham dan tidak remedial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.